sapi itu ada dua, sapi galak sama sapi jinak. Sapi galak, galak itu ada dua jenis. Pertama galak bawaan lahir, dideketin, pengennya nyeruduk terus, deketin nyeruduk, oh ini galak bawaan lahir. Yang nomor dua galak karena keadaan, disimpan di tempat yang panas, diganggu sama bocil-bocil, dilempari pakai batu dan sebagainya. Pas disembeli jagalnya kurang pro, nonak ya. Yang tadinya jinak bisa berubah jadi galak. Bapak, kalau yang di rumah itu galaknya bawaan lahir atau keadaan, Pak? Alhamdulillah istri saya solehah, Pak Dede. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jemaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sehat ibu bapak? Mari kita awali dulu kajian ba'da maghrib kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena materinya sangat banyak tentang penyembelihan, saya tidak banyak basa-basi, langsung ke materi. Ibu dan bapak yang harus dipersiapkan oleh panitia kurban atau masjid yang ingin menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban di materi Juleha, juru sembelih halal Indonesia, itu ada 5 bab. Yang pertama, disiapkan dulu yang nyembelih dan timnya. Nomor 2, harus paham ilmu fikih. Nomor 3, paham tentang manajemen resiko. Nomor 4, tentang keserawanan ihsan terhadap udhiyah atau hewan kurban. Dan yang terakhir, bab yang nomor 5, tentang penyembelihan syar'i. Itulah 5 bab yang akan kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang seorang jagal. Jangan sampai ketika mengadakan penyembelihan hewan kurban, ternyata penyembelihan yang dilakukan di masjid kita itu seperti ini. Atau terjadi seperti ini. Yang pertama harus disiapkan syarat jagal itu ada 5. Selama ini yang dipakai di masyarakat syarat jagal cuma 1, singwani. Betul apa betul? Padahal syarat jagal itu ada 5. Yang perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, salimun akidah. Carilah jagal yang dia hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada dukun, tidak percaya kepada jimat, dan menyembelih menggunakan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Quran surah Al-Maidah ada 4 makanan yang haram dimakan oleh seorang muslim. Yang pertama, hurimat alaikumul maitah, bangkai.
Nomor 2 wadam, darah. Nomor 3 walahmul khinzir, daging babi. Nomor 4 wama uhilla li ghairillah bi, semua sembelihan yang disembelih bukan untuk Allah maka statusnya haram. Kalau jagal ini masih datang ke dukun, percaya sama jimat, ketika nyembelih ternyata ada tambahan doa-doa khusus, maka penyembelihannya bisa jadi bukan untuk karena Allah. Bisa diterima nggih? Nomor 2, cari juru sembelih yang tidak menyia-nyiakan salat. Sahihul ibadah, dia tidak menyia-nyiakan salat. Terus hukumnya apa? Sembelihan dari orang yang tidak salat. Kalau tidak salatnya gara-gara menolak syariat, maka sembelihannya haram. Contoh, Pak D kenapa tidak salat sampean? Salat itu tidak penting Mas Dede, jengkang-jengking capek. Salat itu kan ingat Allah, cukup semedi di kamar itu udah cukup. Kalau kayak gitu dia nyembelih, sembelihannya haram. Kalau tidak sholatnya gara-gara males gimana Pak Dede? Maka hindari jagal yang kayak gini, yaitu yang suka menyia-nyiakan sholat. Dia termasuk orang mukmin yang fasik. Dikhawatirkan dia menimbulkan musibah. Makanya Imam Ali mengatakan manuzila balla ila bidzanbi, tidaklah musibah itu turun kecuali kalian mengundangnya dengan perbuatan maksiat. Yang nomor 3, carilah juru sembelih halal yang matiul khuluq, dia faham adab. Jadi menyembelih hewan kurban bukan masalah gaya-gayaan. Orang nyembelih kurban itu sedang ibadah. Bu, jenengan kalau di rumah baca Quran brondolan apa pakai kerudung? Brondolan apa kerudungan? Kenapa jenengan baca Quran di rumah kerudungan? Karena lagi ibadah. Betul apa betul? Saya mau nanya ke jenengan Pak, orang nyembelih sapi, orang nyembelih kambing, itu lagi gaya-gayaan apa lagi ibadah? Lagi ibadah. Makanya jangan nyembelih pakai celana kolor. Betul apa betul? Lah auratnya laki-laki kan dari udel sampai lutut. Walaupun sedang nyembelih, hendaklah memakai celana yang nutup auratnya. Jenengan tuh lagi ibadah nyembelih hewan kurban. Bisa diterima nggih? Nggak boleh sewenang-wenang, harus memuliakan hewan kurban. Jangan ditendangi, ditarik dan sebagainya, diculek matanya dan sebagainya, tidak boleh. Yang nomor 4, hendaklah seorang juru sembelih cari yang kuwiul jism, yang badannya kuat. Jangan sampai megang pisau saja sudah tremor. Endi sapine? Megang pisau saja sudah tremor. Soalnya saya kemarin habis ngisi daerah Gagak Sipat. Di sana ada jagal, itu jagalnya sudah sepuh. Megang pisau saja sudah tremor. Tapi tidak mau diregenerasi, tidak mau. Diganti ora gelem. Harusnya berikan kesempatan bagi yang muda untuk belajar nyembelih. Kenapa? Nabi Musa itu diangkat menjadi menantunya Nabi Su'aib. Syaratnya apa? Qawiyul amin. Qawiyul amin. Karena Musa itu kuat dan orangnya amanah. Makanya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Jenengan sudah tahu al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Syarat yang nomor 5, hendaklah juru sembelih halal ini faham ilmu, bukan hanya modal kendel. Makanya Umar bin Abdul Aziz berkata, man abadallah bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah tanpa memiliki dasar ilmu, kana mayusidu aktsara mimma yuslih, dia potensial mendatangkan banyak masalah daripada mendatangkan banyak manfaat. Ilmu apa Pak Dede? Ilmu syar'inya dia faham, ilmu teknisnya dia faham. Saya ngisi di Karanganyar, di sana ustadz tuh banyak katanya. Yang pinter doa untuk nyembelih akikoh, nyembelih kurban banyak. Tapi kalau ustadznya suruh nyembelih, orang wani. Singkat cerita, yang nyembelih pemuda yang ada di desa tersebut, yang sholatnya saja berling, nek kober neling. Contoh, Pak Ustadz dia paham ilmu agama, tapi nggak paham ilmu teknis perjagalan. Dia nggak ngerti cara ngukur pisau.
nggak ngerti teknik button up, top down, dia nggak mudeng cara menghandle kepala sapi, handling sapi dia nggak paham, arteri vena nggak paham dia, jadinya kayak gini. Atau ada orang faham ilmu sembelih, faham teknik penyembelihan, tapi dia tidak faham ilmu syar'i, dia nggak faham ilmu fikih. Yang terjadi ketika menyembelih, sembelihannya tidak sempurna. Kita nanti ya, bahwasanya saluran yang wajib terputus adalah halqum dan mar'i. Saluran apa saluran yang belum putus? Saluran makannya. Ini akibat pinter jagal tapi nggak paham ilmu fikih. Makanya dia faham ilmu agamanya dan dia faham ilmu tentang perbilahan, tentang teknik dan sebagainya. Maka idealnya seorang juru sembelih itu yang akidahnya lurus, ibadahnya bagus, faham adab, kuat badannya, dan dia berilmu. Itu idealnya seorang juru sembelih halal. Sampai sini paham? Kita masuk bab 2. Kita belajar tentang fikih kurban dulu. Oh, tak cepet-cepet serius ini, makanya saya harusnya nyampaikan daurah kurban itu 2 jam 3 jam, dengan paksa sampai isya nanti. Bayangkan cuma 45 menit. Makanya monggo konsentrasi tenanan. Kita masuk bab 2, kita mempelajari tentang ilmu fikih kurbannya. Hewan kurban bahasa Arabnya kan udhiyah. Ibadah kurban adalah ibadah purba. Dari zamannya Nabi Adam itu sudah ada. Watslu alaihim naba ibnu Adam bil haq, yaitu kisahnya Qabil dan Habil. Ibadah kurban atau hewan kurban adalah hewan yang disembelih pada hari-hari tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting, dengerin Bapak Ibu. Niat mendekatkan diri kepada Allah, bukan barter daging. Kurbannya kambing, minta jatahnya teko wangi. Request lidah gua aku, buntute gua aku. Ingat, ikhlas lillahi ta'ala. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar. Nabi pun menyembelih 2 ekor kambing kibas amlahaini yang berwarna putih campur hitam tapi dominan putih, akronaini yang bertanduk, menyembelih dengan kedua tangannya, wasama wakabbara, membaca bismillah dan bertakbir. Apa keutamaan kurban? Ketika hewan kurban disembelih, bismillah Allahu akbar, wa inna dam la yaqa'u minallah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa 'alal ardi. Darahnya keluar sebelum nyentuh tanah. Pahalanya sudah naik duluan ke langit. Apa hukum kurban? Sunnah mu'akadah, sangat-sangat dianjurkan, tapi bisa berubah menjadi makruh bagi orang yang mampu tetapi tidak mau. Sampai-sampai Nabi mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Kamu punya duit, nggak mau berkorban, maka janganlah engkau dekati tempat sholatku. Ini bedanya syariat kurban dengan syariat poligami itu di sini. Kalau kurban banyak orang yang mampu tetapi sedikit orang yang mau. Duit ada tapi nggak mau berkurban. Coba kalau poligami, banyak yang mau tapi sedikit yang mampu. Sinyale kuat, pulsane ora enek, ngono lho. Ketika menyembelih 4 hari, tanggal 10-nya, tanggal tasriknya 11, 12 sampai 13. Hewan yang sah, bahimatil an'am, hewan ternak yang sah itu cuma 3. Kambing, sapi atau kerbau, dan unta. Selain itu tidak boleh. Dan ingat, ibadah kurban adalah ibadah keluarga, bukan ibadah fardiyah, bukan ibadah perseorangan. Ibadah kurban adalah ibadah keluarga, karena 1 ekor kambing pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Makanya Nabi Muhammad ketika nyembelih berdoa bismillah dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad, terimalah kurban ini untuk Nabi Muhammad, wa ali Muhammad, untuk keluarganya,
wa min ummati Muhammad, dan untuk umatnya. Artinya ibadah kurban adalah ibadah keluarga. Dan sapi dan unta itu boleh keroyokan 7 orang. Nek 2 orang boleh enggak? 3 orang? 6 orang? 8 orang? Oh, enggak oleh. Maksimal 7, di bawah 7 boleh. Selanjutnya, kalau memilih hewan kurban syaratnya ada 5. Yang pertama, usianya dulu. Kambing 1 tahun 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Karena tidak ada akte kelahiran, maka ngeceknya pakai gigi, Bapak Ibu. Jadi kalau gigi keluar gigi kelinci gede-gede dari bawah ke atas, itu tandanya sudah poel, umurnya sudah 2 tahun. Kambing juga sama. Tapi sekarang sapi-sapi itu dikasih makannya makanan bubur yang empuk-empuk, kayak tahu. Betul apa betul? Makanya 2 tahun giginya belum poel. Ada pedagang yang curang pakai tang. Kalau kambing ada teknik yang lain selain dari gigi. Kambing itu bisa dikatakan sudah poel. Ini ilmu dari Pak Bowo, pemilik rumah potong Akikoh Isrokah Sorobalu. Dia bilang gini, kalau kambing jenggotnya ada dan jenggotnya maju ke arah depan, itu bisa dipastikan kambing ini sudah poel. Berarti kalau bapak-bapak yang jenggotnya ke depan, insya Allah ya, kambing kibas itu nggak perlu 1 tahun, 6 bulan sudah bisa. Kemarin saya pergi ke peternakan daerah Wonogiri, ternyata di sana ada kambing impor kiriman dari Suriah, dari Sudan. Ternyata benar Pak, memang kambing kibas itu 6 bulan gede tenanan. Domba dari Suriah, ukurannya lebih besar. Ya. Gede itu 6 bulan Pak, 6 bulan segede gitu Pak. Syarat hewan kurban itu gampang. Siapa saja yang lihat sapi ini, siapa saja yang lihat kambing ini, kemudian hatinya Masya Allah, nyenengkeh tenanan yo, itu adalah hewan kurban terbaik. Ginu-ginu kimplah-kimplah resik tenanan. Biasane regone urutan kurban. Kurban terbaik 1 unta untuk 1 orang. Nomor 2 1 sapi untuk 1 orang. Nomor 3 1 kambing untuk 1 orang. Nomor 4 1/7 unta. Nomor 5 1/7. Berarti jenengan kurban 1 kambing untuk 1 orang dengan ikut 1/7 sapi, afdal mana? 1 kambing untuk 1 orang. Tapi nek sapi maslahatul lil umat, dagingnya itu lebih banyak, yang bisa merasakan umatnya juga lebih banyak, makanya mengarahkan ikut sapi. Setelah usia, apalagi Pak Dede, 4 cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Dalilnya ini, yang pertama al-aura'u al-bayin auraha, hewan kurban yang buta matanya dan sudah jelas kebutaannya, itu tidak sah. Makanya kalau mau beli kambing, pertama disoroti itu matanya, disenteri. Enek katarake nopo mboten. Nek enek putih-putihnya katarak, cacat matanya, tidak sah. Nomor 2 al-arja, yang pincang kakinya tidak sah. Pak Dede, kalau pincangnya sudah datang ke masjid gimana? Misalnya ada sapi diturunkan dari truk, disimpan di masjid, mau disembelih, kakinya masuk selokan, ceklek Pak. Hukumnya gimana? Sah, karena cacatnya tidak sengaja. Yang nomor 3 wal kasiroh, hewan kurban yang kurus seperti saya ini, itu tidak sah. Yang terakhir wal maridhah, hewan kurban yang sakit, itu tidak sah. Nah, yang buta matanya, yang pincang kakinya,
yang kurus badannya dan yang sakit itu tidak sah. Makanya Dinas Pertanian RI menjelaskan, hewan kurban yang sehat nafsu makannya sangat tinggi. Kalau sapi mulutnya itu bersih dan lembab. Jangan beli yang budiken, jangan beli yang berengen, soyoneh sing ambeien Bapak Ibu. Ada hewan kurban yang hukumnya sah tapi makruh. Tak ulangi lagi, sah tapi makruh. Itu secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai. Dalilnya mana? Ini contohnya, tidak ada buntutnya, sah tapi makruh, lebih baik ditinggali. Ora ini tanduke, karena Nabi itu akrone ini suka yang bertanduk. Sah tapi makruh, lebih baik ditinggalkan. Atau yang tanduknya patah, makruh tapi sah lah, tapi lebih baik ditinggalkan. Setahun pisan carilah yang sempurna. Nek sanglir, faham Bu sanglir? Endoke siji Bu, bukan satu jane, dua, tapi sing siji mengkeret. Hukumnya apa Pak Dede? Pertama, ulama yang pertama mengharamkan karena termasuk wal maridhah, hewan kurban yang sakit. Ulama kedua mengatakan makruh, dibenci, karena sanglir itu cacat ringan tapi tidak mengurangi kualitas hewan kurban secara menyeluruh. Bisa diterima? Nek kurban pakai betina boleh napa mboten? Boleh sekali, dengan syarat yang majer alias yang sudah menopause. Hewan kurbannya yang sudah tidak reproduksi lagi. Kalau nyembelih ada anaknya di dalam, anaknya boleh dimakan dah Bapak Ibu? Boleh. Hukumnya halal dan sah. Kulluhu in si'tum, silakan makan kedua-duanya. Fa inna zakatuhu zakatu ummi, bayinya itu mati ikut sembelihan dari mboke. Tinggal jenengan kolu napa mboten. Gila adek. Nek hewan kurbannya yang dikebiri kayak kambing-kambing dari Australia itu dikebiri kebanyakan, tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang terakhir, syarat hewan kurban, belilah pakai duit halal, bukan hasil korupsi apalagi capjikia. Saya ngisi di Masjid Al-Muhajirin Plesungan Gondang Rejo, ada jamaah yang nanya, Pak Dede, ada jamaah kami yang ikut kurban tapi bisnisnya dia jual beli babi. Lah, jual beli babi termasuk harama bai'al wal khinzir. Saya langsung ke kalimat khinzir. Jadi jual beli babi kan dilarang. Kalau dia kurban dengan uang hasil dari jual beli babi, ya tidak boleh. Bisa diterima? Maka kita harus nasihati dulu. Ini benar-benar uang halal kok Pak Dede. Masalahnya yang 6 orang ini tidak mau kalau bapak ini ikut rombongan sapinya. Tapi kita sebagai takmir harus ngemong orang banyak. Monggo bapak berkurban mboten napa-napa, ikut kambing saja buat dirinya sendiri kan bisa. Bisa diterima? Bapak Ibu, kenapa Pak Dede kok mau kurban ribet amat? Yang jagalnya standarnya gini, hewannya gini. Karena yang akan sampai kepada Allah bukan luhumuha, bukan daging kurbannya, wala dima'uha, bukan darahnya, akan tetapi yang akan terbang sampai ke Allah taqwa minkum, yaitu prosesnya ini yang akan sampai. Maka harus teliti. Bisa diterima nggih? Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Walaupun saya ngebut ketok era nyandak iki. Sak tekane mawon nggih. Masalah pembagian kurban yang sepertiga ini, sepertiga untuk si pengorban, sepertiga untuk disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Ini konsep yang bikin adalah ulama ahli fikih. Tapi konsep dasarnya sing penting
yang dimakan sohibul kurban itu harus lebih sedikit, dan yang dikasihkan ke orang lain harus lebih banyak. Bisa diterima nggih? Yeah. Kemudian kalau ngasih ke orang non muslim boleh apa ndak? Boleh ndak Pak? Boleh. Masak daging untuk panitia kurban boleh ndak Pak? Di sini masak apa mboten? Masak. Sing penting ngomong sik ya Pak. Besok mau kurban, sohibul kurban yo diajak rapat. Ibu bapak sohibul kurban sapi nomor 1. Misalnya besok pas hari H kami dari panitia minta 3 kilo untuk dimasak sebagai hadiah atau sedekah dari jenengan, ikhlas napa mboten? Pasti bilangnya monggo Pak Yai. Ndak mungkin ra mungkin. Betul napa betul? Sing penting ngomong sik. Nek nyolong daging kurban boleh. Ya ora oleh to ya. Bu, Pak, di masjidnya istri saya di Masjid Nurul Huda Kaplingan Jebres belakang UNS sudah 5 tahunan. Pas Idul Kurban itu yang datang ke masjid khusus bapak-bapak saja. Jadi yang putra-putra saja, ibu-ibu ndak ikut. Kenapa? Ibu-ibu suka bawa kresek, iris-iris cemplung. Betul apa betul? Oh mboten, alhamdulillah. Bapak Ibu, misalnya Masjid Miftahul Jannah dapat kiriman 1 sapi dari pabriknya ini tapi non muslim, ditolak apa diterima? Pak? Sapi siji loh Pak? Oh, diterima Pak. Pemberian hewan sapi atau kambing dari non muslim misalnya perusahaan gitu diterima saja. Hukumnya apa? Hadiah, bukan kurban. Masjid Besar Kartasuro itu dapat sapi 1 hampir tiap tahun dari Mergomura Kidul Tugu Kartasuro Pak. Masjid An-Nur belakang Laris Kartasuro, belakang Mitra Kartasuro. Kok Pak Dede ngerti? Ya aku ngisi kajian rutin di sana kok. Tiap tahun dapat kambing 2 dari Mergomura. Yo ditompo. Itu status hukumnya hadiah. Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari. Ketika perang Tabuk, wa ahda Maliku Ailah, Raja Ailah memberikan hadiah kepada Nabi. Apa? Baghlatan baydha, seekor bighal yang berwarna putih, wa kasahu burdo, dan kain burdo. Maka hukumnya hadiah. Sing penting yang nyembelih orang muslim. Bisa diterima? Yang tidak boleh adalah menjual dan dijadikan upah. Ini tidak boleh. Saya mau nanya, posisi panitia itu wakil dari sohibul kurban apa bukan Pak? Panitia kurban itu posisinya apa Pak? Panitia apa bukan? Wakil kurban apa bukan? Wakil. Berarti sohibul kurban dan panitia inti itu satu kesatuan. Tidak boleh melakukan jual beli dan tidak boleh melakukan upah mengupahi dari kurban ini. Yang boleh adalah ring 2 yang menerima. Jadi misalnya kulit sapi di Miftahul Jannah mau dijual harus diserahkan dulu. Misalnya ada ketua remaja masjid, dia kan bukan panitia, bukan panitia inti, bukan ketua, bukan bendahara, bukan sekretaris. Ketika ketua bilang, Mas sampean ketua remaja Miftahul Jannah, ini saya sedekahkan kulitnya kepada jenengan. Nanti sama ketua remajanya dijual, boleh enggak? Boleh, karena dia ring 2, uangnya kemudian dimasukkan ke kas masjid buat operasional TPA, maka sah-sah saja. Bisa diterima. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang pertama kali dimakan oleh yang mau berkurban adalah hati kurbannya, itu sunnah. Nabi Muhammad ketika selesai sholat Idul Adha kemudian menyembelih kurban di sana, membawa daging pulang ke rumahnya. Akala min kabidi udhiyah, yang pertama kali dimakan adalah hati kurbannya. Jadi itu sunnahnya. Ya raketang siti dibakar, digoreng, kasih kecap, dimakan. Saya mau nanya Bapak Ibu, jenengan belum akikoh tapi pengen kurban, kurban se apa akikoh se? Hah?
Akikoh dulu apa kurban dulu? Bapak Ibu, yang pertama, akikoh dan kurban tidak ada hubungannya. Kalau wudhu dan sholat itu ada hubungannya. La tuqbalu sholatun bi ghairi tahur. Jengkang jengking sholat tapi tidak wudhu, sholatnya tidak sah. Karena syarat sahnya sholat harus, emang ada ketentuan di fikih, syarat sah kurban harus akikoh dulu. Ada? Tidak ada. Karena yang bertanggung jawab itu beda. Kalau akikoh yang tanggung jawab jenengan, bukan siapa? Bapak kita. Nek kurban yang tanggung jawab sinten? Diri kita masing-masing. Misalnya kita pengen kurban tapi belum akikoh, yo kurban saja. Karena akikoh bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab bapak kita. Pak Dede, masalahnya ini loh, bapakku itu ndemben ora paham ilmu agama, jane wedhus akeh tapi orang ngepengke, atau memang nggak punya duit, jadi anak-anaknya semuanya nggak diakikohi. Lah gimana Pak Dede? Maka Imam Ahmad dan Hasan Al Basri berkata, idza dhahu an ghulam faqad azza'at anhu minal akikoh. Orang yang sudah berkurban, maka kurbannya telah menghapuskan akikoh yang belum ditunaikan, Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Gitu, bisa diterima nggih? Selesai materi 1 dan 2, standar personal jagal dan fikih dasar tentang kurban sudah selesai. Lanjut. Tinggal 15 menit engkas loh Pak. Aduh ya. Masuk ke tentang resiko. Bapak Ibu, nyembelih sapi itu resikonya tinggi, maka perlu memiliki alat pelindung diri atau kita kenal dengan APD. Jangan diketawain ya Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan lihat jagal-jagal yang ada di luar negeri seperti di Turki, Australia, Swiss, itu mereka kalau kerja di RPH, rumah pemotongan hewan, ya seperti ini. Karena resikonya memang besar nyembelih itu Bapak Ibu. Saya itu kalau jagal ya kayak gini. Saya itu kalau jaga lengkap Pak, dari kepala sampai ujung kaki pakai semua. Isin apa mboten? Bodoh amat saya. Nek saya celaka masuk rumah sakit, yang merasakan rasa sakit dan sedih siapa? Saya dan keluarga saya. Paling-paling tamir ya ikut berbelasungkawa, ngasih amplop isinya 300.000. Aduh, makanya saya jagal lengkap. Contoh pakai kepala. Ini ada kasus di Blitar, keseruduk sapi jungkang, kepalanya kena lantai, meninggal ini jagalnya. Setelah mendapatkan perawatan intensif selama 3 hari di Rumah Sakit Umum Mardi Waluyo Blitar, seorang tukang sembelih hewan kurban di Masjid Agung Miftahul Jannah Kabupaten Blitar akhirnya meninggal dunia. Korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat diseruduk sapi mengamuk saat akan disembelih pada hari raya Idul Adha lalu. Jadi saat handling sapi, sapinya ngamuk, nabrak dia terpental, kepalanya kena. Atau di Arab itu nyembelih unta,
ini banyak materi yang saya lewati karena mengingat waktu yang terbatas. Kemudian ada sapi jinak. Nek sapi jinak itu pakai teknik apapun itu cepat ambruknya. Tapi ingat, walaupun sapi jinak, nek nonak nono yang tadinya jinak bisa berubah jadi galak. Kalau kita amati di masyarakat, sapi yang disembelih masyarakat Indonesia di masjid-masjid itu ada 3 jenis. Ini penting, tim jagal harus paham. Yang pertama sapi simental, limosin dan peranakannya. Sapi ini sifatnya satu, tidak mudah stres. Walaupun banyak bocil-bocil ganggu, walaupun kepanasan, itu cek santai wae, keaboten awak. Tapi yang jadi masalah, bobotnya itu rata-rata 500, 700, 800 kilo. Bahkan yang 1 ton. Udah jagal musiman, setahun pisan, pertama kali nyembelih sapi 1 ton, pasti ngewel. Gede mencahon ya. Apalagi yang megang kepala nggak kuat, kebanting kabeh. Sifat sapi yang nomor 2, sapi PO, peranakan ongol atau sapi Jawa. Sapi ini karakternya satu, gampang stres, kepanasan, diganggu bocil-bocil, jagale nunak nono, gampang stres. Dan sapi Jawa ini paling suka nendang Bapak Ibu. Maka hati-hati kalau dekat sapi Jawa. Sapi terakhir nomor 3, sapi Bali, Kupang, Madura, NTT. Ini sapi luar Jawa Pak. Kalau di luar Jawa, nek di Boyolali sapine enak tenanan, oke, kandang, makanan dikasih, minuman dikasih, tletongnya diresiki, penak tenanan. Sapi yang hidup di Pulau Jawa. Nek sapi-sapi di Sumatera, Kalimantan diumbar Pak, neng kebon sawit dan tidak dikeloh. Dikelohnya pas mau dijual ke Jawa, keloh dadakan Pak. Makanya sapi-sapi dari luar Jawa, satu, tenaganya itu roso tenanan Pak, sampai dikenal dengan sapi sirkus. Nomor 2, walaupun pakai teknik barley atau rob sukuis dirobohkan, iso ngadek nih. Dan paling suka nyeruduk, hati-hati berhadapan di depannya Bapak Ibu. Ini contohnya Ibu dan Bapak. Oh, sapi-sapi luar Jawa, NTT, Madura dan sebagainya itu kayak gini Pak. Walalah, polahe wis sama. Hati-hati, tangan yo dilindungi. Di Masjid Al-Fajr belakang WNS itu jagalnya nyembelih, bismillah ya Allahu Akbar. Yang megang kepala sapi rakuat, kepalanya geser Pak, pisaunya kena tangannya kayak ini, bakul kerupuk ketabrak Honda, remuk danda. Ini kalau daurah lengkap saya bisa kasih ilmu detail cara ngunci kepala sapi agar nggak gerak, karena waktu yang terbatas sak tekane ya. Bapak Ibu, hati-hati kalau besok sapi mulai dirobohkan, jangan ada orang di sebelah kanan dan kiri sapi, itu zona merah. Kalau mau merobohkan sapi, orang itu satu yang megang kepala toh, handling sapi, sisanya di belakang narik tambang. Ini perhatikan, bapak-bapak pakai kaos warna hitam, garis-garis putih, dorong sapi Pak ke arah kanan, malah balik, ngembrui, kakinya patah sampai bunyi tok ngono Pak. Tak banter-banter ke videonya, monggo kita dengarkan sama-sama bunyi toknya. Wah, gila ya kepala. Patah.
Hati-hati Pak, jagal sapi tahun kemarin satu sapi saya biasanya 500.000, timnya 5, saya sama 4 orang asisten, gur 1.000, resikonya nopo? Nanti ceklek sikile loh Bapak Ibu. Waduh aduh. Nah Bapak Ibu, langsung materi 4 tentang kesejahteraan hewan ternak. Kalau hewan kurban ditangani dengan baik, dikasih makan, diperlakukan dengan baik, dia tidak stres. Kalau tidak stres, nanti dagingnya bagus, kemudian tidak ngamuk. Apa yang membuat hewan kurban itu stres? 3. 1. Transportasi sing kleru. Nomor 2, transit kandang yang kepanasan, sapi sama kambing dicampur. Dan yang nomor 3, jagal sing nunak nono itu menyebabkan sapinya stres. 3 perkara inilah yang membuat hewan kurban stres. Makanya nek ngangkut yo ditata, nek koyong ini yo mesake. Dan sapi itu sebelum disembelih harus diistirahatkan 12 jam minimal. Saya 2 kali kejadian Pak. Yang pertama di Masjid Agung Cipto Mulyo Pengging, sekalian ngisi khutbah Idul Adha di sana, saya datang. Pagi-pagi teko, loh sapi ini rene. Saya bilang, Pak Nanang kok sapinya ndak ada? Pak Dede, sapinya itu yang jual tetangga Masjid Agung Cipto Mulyo. Nanti rampung sholat Id diantar ke sini. Waduh, perasaanku wis ra penak iki. Karena sapi turun dari truk, dari mobil itu jek stres. Makanya harus disimpan di sini dulu. Nomor 2, nyembelih di SDIT Almanan Mojosongo Boyolali. Pak Dede nyembelih jam 9, siap. Saya on time datang jam 9. Sapi ini urung teko, Pak. Datang jam 11 Mak, turun ngamuk mutar terus halah-halais. Makanya sapi itu sebelum disembelih diistirahatkan di masjid 12 jam dulu. Boleh dikasih makan, boleh dikasih minum. Kalau cuma 6 jam boleh dikasih minum saja. Bisa diterima? Alhamdulillahirabbil alamin. Materi terakhir, cek wani ndak Bapak Ibu? Mundur 5 menit berani? Nah, ini tinggal 2 menit lagi. Mundur 5 menit enggak apa-apa. Kalau nyembelih hewan kurban bisa sukses itu 3 faktor. 1, jagal yang mumpuni. 2, alat-alatnya jos. 3, tempatnya representatif, lapang, oke, patoke kuat, ada atapnya. Ini maraknya cepat penyembelihan. Kita masuk Bapak Ibu, kalau nyembelih sunah-sunahnya ini banyak yang tak lewati ya Bapak Ibu, nyuwun ngapunten karena mengingat waktu yang terbatas. Bagaimana Pak Dede kalau mau menyembelih? Wah ini penting ini jan ini. Jan ini penting kabeh iki. Kita mulai saja ke penyembelihannya Bapak dan Ibu. Ketika seseorang mau menyembelih, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, sunah-sunahnya, hendaklah yang nyembelih yang berkurban. Rawani loh Pak Dede. Ya sudah, mundur 5 menit loh ya. Nek mboten wani, maka boleh yang lain yang nyembelih asal dia datang melihat hewan kurbannya disembelih. Kemudian jangan mengasah pisau di hadapan hewan kurban. Kemudian tidak berbuat kasar. Dan hewan ini diambrukan di rusuk yang sebelah kiri serta menghadap kiblat. Saya mau nanya, kalau menghadap kiblat itu apanya Pak? Badannya, kepalanya, apa apanya Pak? Coba yang bisa jawab hadiah umroh lah. Tapi di daun hutan ya tetap. Yang menghadap kiblat adalah leher yang mau disembelih Pak. Jadi ini leher, ini kan kiblat tuh, berarti miring, rusuk kiri nempel tanah, ininya hadap kiblat, ini yang disembelih.
Posisi pisaunya di mana Pak Dede? 4 jari atau 5 jari dari rahang sapi, Pak. Tangan jenengan simpen sini, pisau di sini. Kalau tidak, kalau menjing sapi, pegang. Pisau di bawah kalau menjing ikut atas. Kenapa? Di sanalah berkumpul arteri, vena, saluran makan, saluran nafas sedang kumpul. Set, enak banget. Boleh menggunakan teknik dorong button up atau boleh menggunakan teknik tarik atas top down, tarik button up. Contoh, ini teknik dorong, ukur dulu 5 jari. Sing penting kepala menengadah ke langit, lehernya kencang. Atau teknik tarik, nek ora kulino ora sah. Dorong wae sing gampang, kecuali nek kulino monggo. Pisau 18 cm. Pak Bowo, dah. Tarik napas dulu. Ya. Coba lihat ya. Pisau garpu beliau. Bismillah, ya Allah Akbar. Kita lihat ya. Ya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Ya Allah Akbar. Oh. Untuk kedepannya, Pak, nyembelih itu tidak harus di atas 3 haram. Enggak, Pak. Nyembelih itu dalam hadis yang paling cepat, yang terbaik. Walaupun gini-gini enggak apa-apa. Yang penting di bawah 10 detik. Maksimal 10 detik. Itu penelitian yang terbaik. Kapan-kapan saya jelaskan. Kalau 5 menit kebangetan. Ada kasus lagi, Pak, nyun ngapunten. Nyembelih. Baru lagi cuma. Pisaunya jatuh. Hukumnya gimana? Hah? Haram. Dengerin, haram ya. Nanti saya revisi dulu. Atau pas disembelih diangkat, disembelih lagi, haram pahala. Berarti kesepakatan di sini katanya haram gitu. Saya bilang hukumnya halal kalau pisaunya jatuh dan kembali disembelih lagi. Perhatikan dalilnya. Makanya proyek ini perlu yang ditaji ya Bang. Ini udah lama ini ya. Al-Maidah ayat 3, wa ma akala sabu illa ma dakaitu. Kalau kamu punya hewan ternak dimakan serigala, ketemu masih hidup sekarat, jenengan bawa pisau disembelih lagi, boleh enggak? Statusnya Pak halal no, dengan syarat hayayataharrak, masih ada nyawa yang bergerak, itu boleh disembelih lagi. Asal apa tadi? Hayayataharrak, ada nyawa yang masih bergerak. Bisa diterima ya? Jadi misalnya besok ada kejadian pisau jatuh karena licin, diambil lagi, disembelih lagi, bisa, dengan syarat masih bergerak. Itu jatuhnya pun tidak bisa sengaja. Bisa diterima nggih? Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya, makanya selanjutnya Pak, habis membeli, Bismillahirrahmanirrahim, pisau itu tetap nempel dulu, sambil dilihat ini saluran makan, saluran nafas, arteri dan vena. Kalau nggak ada, anak muda di sana, Mas, putus kabeh, wis pakai angkat. Jangan pengen gaya, pengen cepet. Sangat tinggal, pada urut ditarik dulu, sudah dipastikan itu semua, baru selesai diangkat, ojo kesusu, langsung digerek, kepalanya diputus, padahal matanya dipegang, gede-gede, buntutnya cek goyang-goyang. Maka kalau jenengan kesusu itu jadi bangkai semuanya. Apa kata Nabi Muhammad? Makutia minal bahimah. Barang siapa yang memotong hewan
peliharaan posisinya masih hidup, wahiyah hayatun fahuwa maitun, maka statusnya semua jadi bangkai. Jadi nunggu mati dulu, rasa kesusu. Kita ini bukan di RPH yang dikejar waktu, kita ini di masjid nyembelih untuk ibadah, dikasihkan ke kaum muslimin. Bisa diterima nggih? Kayaknya saya sudah capek, Pak. Kita akhiri saja dulu ya. Masih banyak materi yang menarik-menarik. Ya monggo kapan-kapan diundang lagi saja, tidak apa-apa. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.